Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bistiaji dengan NIM 2003714. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alat ukur yang bernama jangka sorong. Mulai dari pengertian, jangka sorong adalah alat untuk mengukur panjang, diameter luar maupun diameter dalam. Dibandingkan dengan penggaris, jangka sorong memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Tingkat ketelitian yang dimaksud adalah bentuk nilai skala terkecil yang bisa diukur oleh jangka sorong, lebih detail atau akurat. Hal inilah yang menunjukkan kelebihan jangka sorong dibandingkan penggaris untuk mengukur bentuk benda yang tidak di bidang datar. Ukurannya yang detail dan akurat membuat jangka sorong menjadi alat ukur yang dapat diandalkan para pekerja di bidang teknik. Apalagi ukurannya relatif kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Jangka sorong ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan matematika asal Prancis yang juga ahli teknik, bernama Pierre Vernier, kelahiran 19 Agustus 1584. Ia mempublikasikan penemuan alat ukur ini pada 1631 yang menjadi alat ukur panjang yang akurat, yaitu jangka sorong atau biasa dipanggil Vernier Caliper. Berikut bagian-bagian jangka sorong beserta fungsinya. Yang pertama ada rahang dalam. Rahang dalam ini digunakan untuk mengukur dimensi luar dari benda kerja. Misalnya seperti diameter luar, panjang, lebar, dan tebal suatu benda. Yang kedua, ada rahang luar yang digunakan untuk mengukur dimensi dari benda kerja. Contohnya, mengukur diameter dalam cincin, roda gigi, alur pasak, dan lain-lain. Yang ketiga, ada ekor atau dip. Bagian ekor ini digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah step pada benda kerja. Misalnya untuk mengukur kedalaman suatu lubang pada benda kerja atau jarak antara bidang yang bertingkat. Selanjutnya ada skala utama. Bagian skala utama dengan satuan milimeter digunakan untuk menyatakan ukuran utama suatu benda dalam bentuk satuan milimeter. Selanjutnya ada skala nonius. Bagian skala nonius dalam milimeter ini berfungsi untuk menyatakan ukuran tambahan suatu benda dalam bentuk satuan milimeter. Selanjutnya ada skrup pengunci. Skrup pengunci berfungsi untuk menahan rahang jika saat proses pengukuran berlangsung agar tetap berada pada posisinya. Biasanya digunakan untuk mengukur bagian benda kerja yang sulit untuk dilihat langsung. Selanjutnya ada pengubah atau thumb screw. Pengubah ini berfungsi untuk menggeser skala nonius pada saat proses pengukuran benda kerja. Bagian ini biasanya disentuh menggunakan ibu jari. Selanjutnya ada cara menggunakan jangka sorong. Satu, geser rahang sejauh ukuran benda. Dan yang kedua, rapatkan skrup pengunci. Dan selanjutnya ada cara membaca nilai jangka sorong. Yang pertama, membaca skala utama. Lihat pada gambar 31 mm atau 3,1 cm merupakan angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala Vernier, persis terletak di sebelah kanannya. Jadi, skala utama yang terukur adalah 31 mm atau 3,1 cm. Kedua, ada membaca skala Vernier. Perhatikan pada gambar. Terdapat satu garis skala utama yang bertemu dengan satu garis pada skala Vernier, membentuk satu garis lurus. Pada gambar di atas, garis lurus tersebut merupakan angka 3 pada skala Vernier. Jadi, skala Vernier yang terukur adalah 0,3 mm.
atau 0,03 cm. Hasil pengukuran akhir. Untuk mendapatkan hasil pengukuran akhir, tambahkan kedua nilai pengukuran di atas, sehingga hasil pengukuran di atas sebesar 31 mm ditambah 0,3 mm. Hasilnya adalah 31,3 mm atau 3,13 cm. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan jangka sorong agar hasil pengukuran bisa presisi ada beberapa hal. Yang pertama, pastikan benda yang akan diukur benar-benar terjepit oleh rahang. Jangan sampai hanya di permukaannya saja agar skala yang ditunjukkan oleh hasil pengukurannya tepat. Yang kedua, pastikan posisi angka 0 dari skala ukur dan sejajar dengan muka rahang. Hindari pembacaan hasil pengukuran saat alat belum dikunci. Hal itu mengakibatkan ketidaktepatan hasil pengukuran karena skala akan bergerak. Selanjutnya, saat kamu mengukur benda yang mudah berubah bentuk oleh tekanan, misalnya ketebalan kayu, jangan tekan terlalu kuat menekan rahang ukurnya agar kayu tidak sampai rusak. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya bawakan mengenai jangka sorong ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.